Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini dari kitab Bilangan pasal 15 sampai 16. Yang kita renungkan dari Bilangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan 18 dengan sebuah tema mengasihi bukan sekadar melepaskan. Saya bacakan Ulangan 15 ayat 15 yang berbunyi demikian. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan kau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Saudara, dalam masyarakat yang serba kompetitif dan individualistis, kepedulian terhadap nasib orang lain seringkali menjadi hal yang langka. Namun Allah mengajarkan kepada umatnya suatu prinsip yang menentang arus kasih, kemurahan hati, dan keadilan terhadap sesama. Bahkan kepada mereka yang berada dalam posisi lebih rendah. Ulangan 15, 12-18 adalah salah satu bagian dari hukum Taurat yang menunjukkan bahwa belas kasih adalah bagian tak terpisahkan dari hidup umat Allah. Saudara, ayat 12-18 membahas aturan mengenai pembebasan budak Ibrani setelah 6 tahun masa kerja mereka. Tuhan memerintahkan bahwa pada tahun ke-7 budak itu harus dibebaskan, dan tidak hanya dibebaskan, tapi juga diberi bekal dari hasil berkat yang Tuhan telah berikan kepada tuannya. Ayat 15 menjadi dasar teologisnya, saudara. Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir dan dibebaskan oleh tangannya yang kuat. Karena itu, mereka juga harus menunjukkan belas kasih kepada sesama yang sedang ada dalam posisi terendah. Jika seorang budak memilih untuk tetap tinggal karena kasih dan kesetiaan kepada tuannya, maka ia boleh tetap tinggal dan diperlakukan dengan penuh hormat, bukan sebagai budak, melainkan sebagai anggota rumah tangga. Ini mencerminkan hubungan yang dibangun di atas kasih, bukan pemaksaan. Saudara, masalah utamanya adalah kecenderungan manusia untuk mempertahankan keuntungan dan kendali. Melepaskan budak berarti kehilangan aset, dan memberi bekal berarti merugi secara materi. Sikap hati yang berat untuk melepas dan memberi seringkali muncul ketika kita merasa bahwa orang itu belum cukup membalas jasa atau kontribusinya belum sepadan dengan apa yang kita harapkan. Saudara, seorang pengusaha sukses pernah dibantu oleh seorang supir yang setia menemaninya selama lebih dari 10 tahun. Supir itu bukan hanya mengantar, tapi juga menjaga banyak rahasia bisnis dan bahkan sering pulang larut malam. Ketika usaha makin besar, si pengusaha berpikir untuk mengganti supirnya dengan yang lebih muda dan profesional. Namun istrinya mengingatkan saudara, di mana istrinya berkata, jangan hanya pikirkan manfaat yang dia berikan hari ini, tapi pikirkan bagaimana dia ada untuk kita waktu kita belum punya apa-apa. Akhirnya, sang pengusaha itu tidak hanya memberhentikan supir itu secara baik-baik, tapi juga memberinya modal usaha kecil sebagai bentuk penghargaan. Tindakan itu mungkin tidak menghasilkan keuntungan langsung, tapi menjadi kesaksian hidup tentang kasih dan kemurahan. Saudara, saat ini mungkin kita tidak punya budak, tapi kita memiliki orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, karyawan, asisten rumah tangga, guru, atau bahkan teman sepelayanan yang mendampingi kita di masa-masa sulit. Ketika relasi itu harus berakhir, saudara, apakah kita memberkati mereka atau justru melepas mereka tanpa kepedulian? Ulangan 15 mengajarkan bahwa kasih sejati tidak berhenti saat hubungan selesai. Kita dipanggil untuk memberkati, bukan sekedar melepas. Memberi bekal bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang semangat, doa, dan dukungan moral. Saudara, Tuhan ingin kita mengingat dari mana kita datang. Kita semua pernah dibebaskan oleh Tuhan dari kehidupan lama kita, dari dosa-dosa kita. Dan sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan, orang yang merdeka. Maka marilah kita menjadi saluran kasih dan keadilan bagi orang lain, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dan memberkati kami dengan limpah. Ajarlah kami untuk tidak hidup egois, tidak peduli dan bermurah hati, terutama kepada mereka yang telah setia membantu kami dalam hidup ini. Bentuklah hati kami, Tuhan, agar menyerupai hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.